Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang mau mencari ilmu, mau mempelajari agama Islam, yang kemudian kita dengan pertolongan Allah Ta'ala berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan nikmat yang besar ini kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali membaca kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang ar-riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Telah kita baca sebelumnya tentang pengertian riddah, yang intinya adalah kembali menjadi kafir setelah masuk Islam, dan hal itu terjadi dengan melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang termasuk dalam pembatal Islam, nawaqidul Islam. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya pembatal Islam itu cukup banyak, akan tetapi bisa dikelompokkan menjadi 5. Beliau mengatakan ar-riddatu bil qaul, yaitu murtad dengan sebab ucapan, yaitu pembatal Islam yang merupakan yang bentuknya adalah ucapan. Kemudian ar-riddah bil fi'li, pembatal Islam atau murtad dengan pembatal Islam yang berupa perbuatan. Kemudian ar-riddatu bil i'tiqad, murtad dengan sebab pembatal Islam yang berupa keyakinan. Kemudian yang keempat adalah ar-riddatu bisyak, murtad dengan sebab pembatal Islam yang berupa keraguan. Dan yang kelima adalah ar-riddatu bitark, murtad dengan sebab pembatal Islam yang berupa meninggalkan perkara yang harusnya dilakukan. Ya, ini pengelompokan yang dilakukan oleh Syekh hafizahullah ta'ala hanya sekedar untuk memudahkan kita bahwasanya pembatal Islam ini ternyata ada banyak perkara yang tidak hanya terkait dengan hati saja. Karena ada sebagian kelompok yang menganggap bahwasanya pembatal Islam itu hanya terkait dengan keyakinan saja, ya, yaitu kelompok Murji'ah, yang mereka mengatakan bahwasanya amalan-amalan itu tidak bisa menyebabkan berkurangnya iman, apalagi menjadi kafirnya seseorang. Maka di sini beliau mengelompokkan seperti ini. Di antara tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara pembatal-pembatal Islam itu ada yang berupa perbuatan, amalan, bukan hanya apa yang ada dalam hati saja. Ya.
Kemarin kita sudah membaca satu bagian dari 5 kelompok ini, yaitu pembatal Islam yang berupa perkataan dan contoh-contohnya seperti mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ataupun para malaikatnya, ya, ataupun mengaku memiliki ilmu ghaib, ya, mengetahui perkara yang ghaib, atau orang yang mengaku sebagai nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya, yang itu merupakan pembatal-pembatal Islam yang dilakukan oleh lisan berupa ucapan-ucapan. Kemudian selanjutnya ini yang akan kita baca pada malam hari ini, ar-riddatu bil fi'li. Ada kemurtatan yang disebabkan karena perbuatan, yaitu pembatal Islamnya ini berupa perbuatan, berupa melakukan sebuah amalan yang di dalam syariat kita berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya amalan tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Contohnya seperti apa? Kasujudi lis-sanami wasyajari wal hajari wal quburi. Seperti sujud untuk patung. Ini sujud kepada patung, kepada pohon, kepada bebatuan, dan kepada kuburan, ya. Karena sujud itu merupakan salah satu perbuatan ibadah, ya, yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kalau ada orang yang mengatakan, bukankah pada zaman dahulu ada ini sujud yang dilakukan oleh manusia kepada manusia, dan itu diakui di dalam Al-Quran, disebutkan kisah-kisahnya, seperti misalnya sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, disebutkan dalam surat Yusuf. Maka kita katakan itu zaman dahulu memang ada syariat menghormati manusia yang terhormat dengan cara sujud, dan itu merupakan syariat zaman terdahulu. Akan tetapi di syariatnya Nabi Muhammad SAW hal itu telah dihapuskan, sehingga sujud itu hanya khusus ada di zaman Nabi Muhammad SAW ini, hanya khusus ada untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sujud penghormatan kepada manusia. Yang ada adalah sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sujud di dalam syariat kita tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sujud kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan dan lain sebagainya, maka itu termasuk perbuatan syirik yang besar, karena mengarahkan sebuah ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Ta'ala diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian wadzabhi laha, contoh diantara perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, menjadikan orang itu murtad, adalah perbuatan menyembelih untuk itu semua. Itu semua maksudnya adalah menyembelih untuk patung, pohon, batu, ataupun kuburan, ya. Tentunya ini menyembelih yang sifatnya adalah menyembelih yang berupa peribadahan, ya, menyembelih yang berupa peribadahan, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun menyembelih yang diperuntukkan kepada manusia dalam rangka untuk menjamunya, ya, maka ini bukan hal yang merupakan penyembelihan yang ibadah, tetapi itu adalah hal yang ma'ruf di kalangan manusia untuk menjamu seseorang, maka itu bukan merupakan kesyirikan. Lalu apa perbedaannya menyembelih yang hal itu merupakan ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja, dengan menyembelih yang hal itu merupakan adat kebiasaan manusia yang tujuannya adalah untuk makan misalnya? Maka bisa kita lihat dari hakikat dari penyembelihan tersebut. Apabila penyembelihan itu ditujukan untuk mendapatkan dagingnya, untuk mendapatkan apa? Dagingnya, ya, yang kemudian dimakan atau diperjamukan atau dijual belikan, maka itu penyembelihan yang sifatnya bukan peribadahan, ya. Sehingga boleh-boleh saja ketika seseorang datang ke rumah kita, kita sembelihkan satu binatang untuknya, ya, untuk dijamukan dagingnya maksudnya. Ini bukan menyembelih yang syirik. Akan tetapi penyembelihan yang merupakan ibadah adalah itu perbuatan menyembelih itu sendiri yang menjadi tujuan.
perbuatan menyembelih itu sendiri, yaitu mengucurkan darah binatang sembelihan itu yang menjadi pokok tujuannya. Ya, itu yang merupakan peribadahan. Ya. Sehingga apabila seseorang itu menyembelih untuk manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada manusia tersebut dengan cara penyembelihan tadi, maksudnya dengan perbuatan menyembelih tadi, maka ini adalah penyembelihan yang bentuknya ibadah, dan ini masuk kesyirikan. Dan ini masuk apa? Kesyirikan. Dan ini biasanya dilakukan penyembelihan itu di hadapan orang yang dituju, yang ingin yang seseorang ingin mendekatkan diri kepadanya. Kemudian barangkali dagingnya itu tidak dipedulikan, entah mungkin dibuang, entah mungkin dibagikan. Yang penting tujuan yang utama adalah apa? Menyembelih, mengucurkan darah binatang sembelihan, dan ini yang merupakan penyembelihan ibadah. Mudahnya untuk kita memahami, seperti contohnya adalah penyembelihan kurban, terus kemudian penyembelihan akikah, kemudian penyembelihan hadyu, yaitu untuk orang yang beribadah haji, ya. Ini atau penyembelihan nazar, ya. Maka ini perbuatan-perbuatan menyembelih yang ditujukan adalah perbuatan menyembelihnya itu. Adapun dagingnya, karena dia adalah daging yang memang sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala, maka dimakan oleh manusia, dibagikan dan seterusnya. Tetapi yang menjadi inti perbuatan dari penyembelihan itu adalah mengucurkan darahnya itu, ya. Itu yang menjadi peribadahan, ya. Adapun yang tadi, yang pertama adalah menyembelih dengan tujuan apa? Memberikan dagingnya kepada orang yang kita ingin muliakan, maka itu tidak mengapa. Tetapi yang penyembelihan yang sekadar untuk mengucurkan darahnya itu yang merupakan ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan antara penyembelihan yang merupakan ibadah yang harus ditujukan untuk Allah Ta'ala saja, dan yang sifatnya adalah adat kebiasaan manusia yang boleh ditujukan untuk manusia. Nah, kemudian contoh perbuatan lain yang dia merupakan nawaqidul Islam, perbuatan yang bisa membatalkan keislaman dan menyebabkan seseorang murtad, adalah ilqa'il mushafi fil mawatinil qadhirah, yaitu membuang atau mencampakkan, melemparkan mushaf di tempat-tempat yang najis. Al-qadhirah di sini kotor, maksudnya adalah najis, ya. Jadi mushaf dicampakkan, dilemparkan atau dibuang, ya, di tempat-tempat yang najis. Maka ini merupakan perbuatan yang betul-betul perbuatan yang sangat besar dosanya, dan itu menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena al-mushaf yang kita ketahui, lembaran-lembaran yang biasa kita baca setiap hari, di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran yang dia adalah kalamullah, yang dia adalah apa? Kalamullah, ya. Dan seorang muslim, seorang yang beriman, ya, terhadap kalamullah, semestinya dia mengagungkannya, menghormatinya, tidak membiarkannya sebagaimana kalamnya makhluk, tidak membiarkan sebagaimana ucapannya manusia biasa, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, maka mushaf yang di sana tercatat di dalamnya ayat-ayat Allah, ya, yang tercatat di sananya kalamullah, itu adalah lembaran-lembaran yang mulia, tidak boleh dihinakan, ya. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia memuliakan mushaf-mushaf yang ada. Ketika dia menaruh mushaf itu tidak di sembarang tempat, ya, tidak di tempat yang rendah, ya, tetapi dia ditaruh di tempat yang lebih tinggi, ya, agar tidak dihinakan oleh manusia, ya. Nah, ketika ada seseorang yang mencampakkan mushaf dengan kesengajaannya seperti ini, bahkan diletakkan di tempat-tempat yang najis, maka ini menunjukkan bahwasanya dalam dirinya, dalam hatinya tidak ada sedikit pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak memuliakan, tidak mengagungkan kalamnya, tidak mengagungkan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pengagungan dalam dirinya, dalam hatinya sama sekali, artinya dia tidak ada apa? Keimanan dalam dirinya. Berarti menunjukkan kalau orang tersebut adalah orang yang kafir. Nah, kemudian di antara perbuatan lain yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam adalah amalis sihir, melakukan sihir, wa ta'allumihi wa ta'limihi, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini merupakan suatu amalan atau perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tentunya sihir yang dimaksud adalah sihir yang hakiki, ya, sihir yang apa? Hakiki. Maksudnya apa sihir yang hakiki? Bukan hanya sekedar tipuan tangan semata,
ya. Bukan hanya sekedar keterampilan saja. Karena terkadang orang itu mengatakan sihir itu diungkapkan untuk apa? Untuk semua perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, ya, yang kadangkala itu hanya sekedar tipuan belaka, ya, dengan trik-trik saja. Maka yang sihir yang hanya dilakukan dengan trik-trik dan tipuan belaka seperti ini, hukumnya tetap haram, ya, karena dia menipu, ya kan? Tetapi tidak sampai pada derajat kekafiran, ya, karena hanya sekedar tipuan-tipuan belaka, misalkan dengan kecepatan tangan, ya, atau mungkin dengan ada trik-trik tertentu, ya, yang menjadikan dia itu bisa menipu orang lain, maka ini tidak sampai menjadikan kafir. Akan tetapi sihir yang dimaksud di sini adalah sihir yang hakiki. Apa itu sihir yang hakiki? Yaitu sihir yang dilakukan dengan bantuan syaitan, sihir yang dilakukan dengan bantuan jin, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya jin, ya, tidak akan mungkin membantu pelaku sihir, ya kan, kecuali jika sebelumnya itu sudah ada kesepakatan dengan pelaku sihir tersebut. Dan kesepakatannya itu tentunya adalah apa? Pelaku sihir itu mau menuruti perkataan si jin ini, mau menuruti perkataan setan ini, dan ketaatan pelaku sihir terhadap jin tersebut itulah yang sesungguhnya hakikat dari kesyirikan. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan sihir diawali dengan adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sihir yang hakiki ini hakikatnya adalah apa? Kekafiran. Hakikatnya kekafiran karena dia terjadi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya. Ini ya, jadi melakukan sihir, mempelajarinya dan mengajarkannya. Bahkan mempelajarinya saja pun kata para ulama itu termasuk kekafiran. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika ada dua malaikat yang Allah taala turunkan sebagai ujian bagi manusia untuk mengajarkan sihir, maka kedua malaikat tersebut mengatakan, ya, kepada manusia yang mau belajar sihir kepadanya, ya, memberikan peringatan terlebih dahulu, janganlah kalian kafir, janganlah kalian kafir. Ini diambil oleh para ulama bahwasanya mempelajarinya saja, ya, maka itu termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah, kemudian diantara perbuatan yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari Islam yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah wal hukmi bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan hillahu. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan dengan meyakini kehalalannya. Ya, dengan meyakini kehalalannya. Baik, tentang kalimat ini sebenarnya ada sedikit hal yang bagi saya agak mengganjal gitu ya, agak mengganjal tentang masalah ini, tentang kalimat ini, karena apa? Yang disebutkan dalam paragraf ini adalah tentang perbuatan-perbuatan yang semata-mata melakukan perbuatan itu bisa menyebabkan kafir, bukan karena adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Ya. Adapun ini Syekh mengatakan wal hukmi bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan hillahu. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan dalam keadaan meyakini kehalalannya. Ya. Artinya apa? Yang menyebabkan kafirnya seseorang dengan sebab berhukum dengan selain yang Allah turunkan itu adalah karena dia meyakini kehalalan hal tersebut, kehalalan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wallahu alam, pantasnya ini diletakkan agar tepat karena ada kalimat mu'taqidan hillahu gitu ya pada bagian ar-riddah bil i'tiqad. Murtad karena sebab keyakinan. Ini meyakini halalnya apa? Berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Adapun semata-mata berhukum dengan apa yang Allah dengan selain yang Allah turunkan, semata-mata berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka hal ini telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya mereka mengambil tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menerangkan firman Allah taala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ini bukanlah kekafiran yang sebagaimana kalian fahami kafir terhadap Allah Ta'ala. Ini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang di bawah kekafiran. Maksudnya apa? Kufur asghar, ya, dia merupakan dosa yang besar, tetapi semata-mata berhukum dengan selain yang Allah turunkan itu tidak serta-merta menjadikan seseorang kafir, kecuali kalau orang tersebut memiliki keyakinan
hal itu halal, ya, boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka orang yang meyakini bolehnya hal ini, dia masuk dalam apa? Melakukan pembatal keislaman. Ya, bisa difahami ini ya tentang poin yang ini. Nah, dan barangkali mungkin nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah tasyri' ya dalam kitab ini, insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya, ini sekedar contoh-contoh ya, contoh-contoh tentang perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kafirnya seseorang atau murtadnya seseorang, yang hal itu dari perbuatan anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah ar-riddatu bil i'tiqad, murtad dengan sebab keyakinan. Murtad dengan sebab keyakinan. Maka beliau memberikan beberapa contoh, ka'tiqadis syariki lillah, seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah, ya. Seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah taala. Baik sekutu di dalam rububiyahnya, seperti apa? Meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini adanya pemberi rezeki selain Allah, meyakini adanya pengatur selain Allah, pengatur alam semesta selain Allah. Maka ini keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan pelakunya itu atau orang yang memiliki keyakinan itu murtad, keluar dari Islam kalau meyakini hal tersebut. Atau meyakini bolehnya ibadah kepada selain Allah, ya, meyakini adanya sekutu bagi Allah taala dalam hal peribadahan, ya, maka ini juga termasuk keyakinan yang kufur, bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Atau meyakini bahwasanya Allah taala memiliki tandingan-tandingan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, seperti ada yang meyakini misalkan ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah tabaraka wa taala. Misalnya orang yang mengetahui, ada orang yang meyakini ada seseorang, ada makhluk yang memiliki ilmu sempurnanya seperti sempurnanya ilmu Allah taala, mengetahui segala perkara. Maka ini merupakan kesyirikan ya terhadap Allah tabaraka wa taala yang menyebabkan pelakunya itu bisa keluar dari Islam. Dan ini merupakan keyakinan ya, merupakan keyakinan adanya di dalam hati. Aw anna zina wal khamra war riba halalun, atau meyakini bahwasanya perbuatan zina, perbuatan khamr, kemudian riba adalah perkara yang halal. Dan kita perhatikan di sini bahwasanya apa yang dicontohkan oleh penulis adalah dosa-dosa ya, dosa-dosa. Apa ini? Zina, khamr, riba. Ini kan dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar yang mana kaum muslimin sepakat bahwasanya ini semua haram. Ya. Tidak ada satupun seorang muslim yang mengatakan zina itu halal, khamr itu halal, riba itu halal, tidak ada. Ya, secara umum kaum muslimin memahami, meyakini bahwasanya zina, khamr, riba itu haram. Nah, kalau ada orang yang dia meyakini, ya memiliki keyakinan zina itu halal atau khamr itu halal atau riba itu halal, maka ini adalah keyakinan yang kufur ya, keyakinan yang bisa menyebabkan pemiliknya itu keluar dari Islam. Intinya adalah apa? Nanti akan disebutkan juga perkara-perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin haramnya, meyakini hal itu sebagai halal, sebagai perkara yang halal, maka ini bisa menyebabkan apa? Kafirnya seseorang, murtadnya seseorang dari Islam. Ya. Baik. Au annal khubza haramun, atau meyakini bahwasanya roti itu haram. Ini kayaknya agak aneh gitu ya. Tetapi memang demikian. Ini maksudnya apa? Ketika ada satu perkara yang secara kesepakatan kaum muslimin hal itu sebagai perkara yang mubah ataupun yang halal, ya, semua kaum muslimin meyakini ini halal, kok tiba-tiba ada seseorang meyakini ini haram. Haram secara agama ya maksudnya ya. Haram secara agama, bukan maksudnya pantangan bagi dia, bukan. Kalau pantangan bagi dia itu kan bukan berarti mengharamkan secara agama, paham ya? Karena kalau pantangan bagi dia misalkan saya nggak bisa makan ini, saya pantangan, ya. Karena mungkin dia memiliki riwayat kesehatan yang nggak boleh makan itu gitu ya, maka ini bukan mengharamkan secara agama, tetapi yang dimaksud adalah apa? Meyakini secara syariat, secara agama ini haram gitu loh ya. Keyakinan ini dia jadikan sebagai agama dia. Roti itu haram misalkan ya, atau ayam itu haram misalkan gitu, maka ini adalah keyakinan yang bisa menyebabkan dia itu keluar dari Islam.
Ya, karena meyakini haramnya sesuatu yang sesungguhnya telah halal secara sepakat kaum muslimin. Jelas ya, meyakini haramnya sesuatu yang telah disepakati kehalalannya, dan ini merupakan lawan dari yang sebelumnya. Kalau tadi apa? Meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati keharamannya. Yang kedua ini apa? Meyakini haramnya sesuatu yang telah disepakati kehalalannya. Jelas ya? Ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Baik. Wa anna as-salata ghairu wajibah, atau contoh yang berikutnya adalah meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib. Nah, ini kita sudah mengetahui di dalam agama Islam ada amalan-amalan yang hukumnya itu wajib, seperti salat. Nah, ketika ada suatu amalan yang telah disepakati kaum muslimin itu sebagai perkara yang wajib untuk dilaksanakan, nah, apabila ada orang yang meyakini hal itu tidak wajib, ya kan, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Tentunya ini perkara-perkara yang sudah disepakati ya, perkara-perkara yang sudah disepakati. Apabila perkaranya adalah perkara yang memang diperselisihkan para ulama, misalnya apa? Hukum perkara yang ada yang mengatakan ini haram, ini halal, para ulama gitu ya, mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini wajib, ini tidak wajib, maka hal ini tidak termasuk pembahasan kita. Pembahasan kita di sini adalah perkara-perkara yang sudah pasti wajibnya, ya, sudah pasti halalnya, sudah pasti haramnya, sepakat kaum muslimin, maka menyelisihi keyakinan tersebut adalah bisa menyebabkan keluar dari Islam. Maka di sini dikatakan oleh penulis, wa nahwi dzalik, dan selain itu mimma ujmi'a ala hillihi aw hurmatihi aw wujubihi ijma'an qat'iyyah. Ya, jadi intinya di sini, ya, dan lain sebagainya di antara perkara-perkara yang disepakati kehalalannya atau keharamannya atau kewajibannya. Jadi kalau perkaranya itu sudah disepakati halalnya, haramnya, wajibnya, ijma'an qat'iyan, ya, dengan ijma' yang pasti, ya kan, ijma' yang jelas, ya kan, wa mithluhu la yujhalu, perkara yang apa namanya, perkara yang insya Allah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bukan perkara yang samar bagi seluruh kaum muslimin, maka menyelisihi hukum-hukum ini, itu meyakini yang berlawanan dengan apa yang telah disepakati ini, bisa menyebabkan orang itu kafir dari Islam. Jelas ya? Jelas ya? Ya, insya Allah jelas. Nanti kalau ada kebingungan bisa ditanyakan lah, insya Allah. Akan tetapi ingat ya, ketika kita berbicara tentang masalah ini, tentang masalah orang yang murtad sebabnya ini, ya, orang bisa murtad, ya, bisa kafir, ini tidak bisa kita terapkan dengan serampangan. Melihat orang meyakini seperti itu atau melakukan perbuatan yang menyebabkan kafir, menyebabkan murtad, terus kita serta-merta mengatakan dia kafir. Hati-hati tentang masalah ini, ya. Makanya nanti insya Allah kalau kita sudah selesai dari pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad, ini hukum akibatnya, dampaknya gitu ya, maka nanti kita akan jelaskan insya Allah tentang masalah ini, masalah mengkafirkan orang-orang yang terjerumus ke dalam pembatal Islam. Ini ada pembahasan yang harus kita pahami, jangan sampai kita serampangan, nanti jangan-jangan masuk ke dalam golongan takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, itu bahaya. Makanya harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita sampaikan. Taib. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yaitu ar-riddatu bisyak, murtad karena adanya keraguan. Ar-riddatu bisyak, yaitu bisyaki fi syai'in mimma sabaq, yaitu keraguan terhadap sesuatu yang telah lalu. Maksudnya sesuatu yang telah lalu itu apa? Ini perkara-perkara yang disebutkan dalam poin sebelumnya. Di antara hal-hal yang memang harus diyakini kehalalannya, diyakini keharamannya, diyakini wajibnya. Kalau ada seseorang yang ragu tentang hal ini, oh saya ragu ini roti ini halal enggak ya? Maksudnya tentang hukum ya, hukum roti secara umum, roti itu halal atau enggak, saya ragu, misalkan gitu ya. Maka ini bisa menjadikan seseorang kafir. Oh ternyata sampai gitu ya. Baik, kita lihat. Kaman syakka fi tahrimi syirki, seperti orang yang ragu tentang haramnya syirik, ya, fi tahrimi syirki. Jadi dia tidak yakin kalau syirik itu haram, ya, tidak yakin kalau syirik itu haram.
Dia masih ragu. Dan dia juga tidak meyakini syirik itu mubah. Paham ya? Jadi tidak meyakini haramnya, tidak pula meyakini halalnya. Dia ragu. Tidak kepada halal, tidak kepada haram. Saya ragu nih, ya. Haram enggak ya syirik itu, gitu kan. Ini bahaya yang seperti ini. Karena yang namanya iman itu harus ada apa namanya? Keyakinan. Yang namanya iman itu harus memiliki keyakinan. Dasarnya adalah yakin, ya. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan maka dia adalah orang yang ragu, artinya dia tidak beriman. Contohnya misalkan, ya, kita sebagai orang yang beriman mengimani bahwasanya ada hari kebangkitan, betul? Apakah kita yakin? Harus yakin. Kalau orang itu ragu, kebangkitan itu nanti ada enggak ya? Bener enggak sih manusia itu nanti kalau sudah mati dibangkitkan lagi? Ah, ini ragu, yang seperti ini berarti dia belum beriman. Berarti dia belum beriman. Nah, yang seperti ini berbahaya. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan keraguan seperti ini? Tentunya kita harus apa? Belajar terus, menggali ilmu tentang masalah keimanan. Karena yang namanya keyakinan itu dasarnya itu adalah ilmu. Tidak mungkin seseorang itu memiliki keyakinan kecuali dengan ilmu. Ya, jelas ya. Jadi keraguan itu harus kita lawan. Seandainya misalkan kita itu terserang sebuah keraguan, ada bisikan dari setan untuk meragukan sesuatu hal yang memang harus kita imani, maka kita harus menolak keraguan tersebut, ya kan, membuangnya, dan kita lawan dengan apa? Belajar dengan ilmu. Kita cari pengetahuan tentang hal-hal yang harus kita imani ini. Insya Allah dengan itu maka akan hilang keraguan, karena memang keyakinan itu landasannya adalah ilmu. Nah, au tahrimiz zina wal khamri, atau ragu tentang haramnya zina dan khamr, ya, meragukan tentang haramnya zina dan khamr, walaupun mungkin orangnya itu tidak berzina, walaupun mungkin orangnya tidak minum khamr, hanya sekedar meragukan haramnya saja itu bisa menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Au fi hidil khubzi, atau ragu tentang halalnya roti, ya, ragu tentang halalnya roti, ya. Jelas ya. Tapi kalau misalkan gini, kawan, misalkan ada seseorang di sebuah warung, dia ketemu ayam goreng kepala, ya, kepala kayaknya nggak ada sayatan di lehernya. Terus dia ragu, ini haram nggak ya? Ayam ini haram atau enggak ya? Ini termasuk yang ini bukan? Hah? Bukan, karena dia hanya ragu tentang kasus tertentu, ya. Ragu tentang kasus tertentu, bukan ragu tentang kehalalannya ayam. Paham ya? Jadi beda antara ragu tentang kasus tertentu dengan ragu tentang kehalalannya ayam tersebut, ya. Dia yakin ayam itu halal kan? Cuman dalam kasus tersebut dia ragu, ini kayaknya halal atau enggak ya? Soalnya ini loh, apa namanya, lehernya tuh kayak nggak ada sayatan. Nah, ini kan ragu seperti itu wajar nggak? Wajar. Dia bukan termasuk yang mengeluarkan dari Islam. Jadi harus difahami seperti itu, ya. Maksudnya adalah apa? Ketika seseorang meragukan tentang halalnya sesuatu yang telah jelas kehalalannya, itu loh, maka itu baru dia dikatakan telah terjerumus dalam sebuah pembatal keislaman, pembatal Islam. Nah, au syakka fi risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih berat lagi nih, ragu tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au risalati ghairihi minal anbiya, atau ragu tentang kerasulannya nabi-nabi yang lain. Benar enggak ya Musa itu nabinya Allah? Benar enggak ya Isa itu rasul Allah? Itu kok orang-orang itu kok malah menyembah Isa, gitu kan? Benar enggak sih sebenarnya nabi bukan toh, gitu kan? Ini ragu seperti ini mengeluarkan dari Islam. Au fi sidqihi, atau meragukan tentang kejujuran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, au fi dinil Islam, atau meragukan agama Islam, au fi salahiyatihi li hadza zaman, atau meragukan yakni apa namanya, kecocokan agama Islam untuk zaman ini, ya. Apa namanya, salahiyah itu apa sih bahasa yang tepat, ya? Jadi kecocokan agama Islam untuk zaman ini, untuk diterapkan di zaman ini. Jadi menganggap agama Islam itu agama untuk zaman dahulu, bukan untuk zaman sekarang. Nah, ini seperti ini bisa menyebabkan dia itu keluar dari Islam, ya. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan al-Islam, agama Islam ini satu-satunya agama yang Allah ridhoi, dan itu akan berlaku sampai akhir
zaman. Sehingga syariat Islam itu ya syariat yang sempurna, bukan hanya untuk zaman Nabi Muhammad SAW saja, bahkan terus berlaku untuk akhir zaman. Maka orang yang meragukan yakni kecocokan agama Islam untuk diterapkan di zaman ini, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Maka hati-hati kalau kita itu mendapatkan informasi dari orang-orang yang semacam orang-orang liberal, ya kan, maka ini berbahaya sekali. Dia bisa menyampaikan banyak syubhat yang bisa menjadikan seseorang itu ragu terhadap agamanya. Hati-hati, ya kan. Nah, taib, ini yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ariddatu bitarki, murtad dengan sebab meninggalkan sesuatu perkara yang harus dilakukan. Nah, di sini disebutkan oleh Pak Syekh Shalih Al Fauzan hanya satu contoh, yaitu apa? Kaman tarakas salata muta'ammidan, seperti orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Walaupun ini tentang masalah ini juga sebenarnya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya saya lihat dalam buku yang lain, ya, kalau nggak salah tulisan beliau juga yang mirip dengan buku ini, beliau tidak mencantumkan yang kelima ini karena ini merupakan perkara yang mukhtalafun fi, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ala kulli hal, seandainya seseorang itu meyakini bahwasanya meninggalkan sholat, semata-mata meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan kafir, maka ini adalah poin yang kelima, ariddatu bitark, ya, murtad karena sebab meninggalkan perkara yang harus dilakukan, yaitu seperti apa? Meninggalkan sholat secara sengaja. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah, antara seorang hamba dan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ini batas antara seorang hamba dan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dalam sebagian lafaz, dalam sebagian redaksi dikatakan faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, ya. Nah, wa ghairihi minal adillati ala kufri tariki shalah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Dan tentang masalah ini, poin yang kelima ini, yaitu kafir murtad dengan sebab meninggalkan perbuatan yang wajib untuk dilakukan, ada nukilan dari para salaf, diantaranya saya lupa namanya, yang dia mengatakan, ini sebenarnya masyhur sebenarnya. Jadi mengatakan dahulu para salaf, para sahabat itu tidak memandang sesuatu perbuatan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat, ya. Jadi ada kalimat seperti itu. Para sahabat dahulu, ya, tidak memandang ada sebuah perbuatan yang jika ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Nah, sehingga kalau demikian maka riddah bitark, ya, murtad dengan sebab meninggalkan sebuah amalan itu hanya pada amalan sholat. Artinya apa? Kalau ada orang yang meninggalkan siam dengan sengaja, meninggalkan zakat dengan sengaja, meninggalkan haji dengan sengaja, selama dia masih meyakini wajibnya hal itu semua, tidak menjadi kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar, tapi tidak menjadikan kafir. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah ini perkara yang sangat besar sekali, sehingga dikatakan oleh banyak para ulama orang tersebut kafir dengan sebab meninggalkan sholat, ya. Ini 5 perkara atau 5 hal, 5 kelompok diantara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu murtad, ya, yang ala kulli hal semuanya itu termasuk nawaqidul Islam yang cukup banyak, ya, perlu kita pelajari dan untuk kita waspadai, ya, karena kita berusaha untuk menjaga keimanan kita agar tidak menjadi batal. Jangankan batal, kita hendaknya juga menjaga keimanan kita agar tidak berkurang, ya. Tetapi itu semua tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang al-ahkam, ya, hukum dari orang-orang yang murtad. Ini maksudnya adalah apa? Dampak hukum dari orang yang murtad. Orang yang murtad nanti bagaimana dampak hukumnya? Seperti misalnya dia diceraikan dari pasangannya, ya kan? Misalnya hartanya itu menjadi harta kaum muslimin, misalkan seperti itu, nanti kita akan pelajari. Jadi hukumnya itu sangat berat,
dampaknya itu sangat berat, sangat luar biasa, dampaknya itu, sehingga nanti dari situ kita akan menyadari bahwasanya ketika menghukumi seseorang sebagai orang yang kafir itu ternyata tidak mudah, karena berdampak beberapa hal yang sangat-sangat berbahaya, sangat berat untuk kita terapkan, ya. Oleh karena itu nanti tentang masalah ini nanti akan kita tambahi tentang bagaimana masalah pengkafiran, apakah boleh serta-merta seseorang mengkafirkan orang yang terjerumus ke dalam salah satu pembatal Islam ataukah tidak, dan bagaimana kriterianya nanti kita akan jelaskan insyaallah taala setelah ini pembahasan tentang ini insyaallah taala. Baik, ini dulu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.